Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Study Cube. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan video yang sebelumnya, yaitu materi trigonometri. Nah, sebelum masuk kepada latihan-latihan soal trigonometri, kita belajar sedikit dulu tentang materinya. Ya, mulai dari ada bentuk atau ukuran ya. Oke, jadi di trigonometri itu ada atau bisa dikatakan di sini tuh sebagai ukuran perbandingan. Nah, dalam trigonometri itu yang pertama ada yang dinamakan dengan ukuran radian. Nah, yang pertama ini, yang kedua ya berarti ukuran sudut. Kalau sudut kita tahu dalam geometri seperti 30 derajat, 40 derajat gitu kan ya, atau 45 derajat. Nah, sedangkan kalau di radian itu satuannya sebagai V. Nah, seperti ini bentuknya. Ini dibacanya V. Oh, sorry, bukan VHI ya, tapi PI. Ini dibacanya V. Nah, lalu bagaimana hubungan antara keduanya, antara ukuran radian dan sudut? Nah, hubungannya adalah V itu, 1 V itu sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi misal kalau kita punya 360 derajat, itu berapa V? Kalau 1 V saja 180, berarti kalau 360 ya 2 V gitu. Ya. Nah, sekarang kalau setengah V itu berapa derajat? Nah, ingat V itu 1 V itu tadi nilainya 180 derajat. Berarti sama saja dengan setengah kali 180 derajat. Tuh. 180 bagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi setengah V itu sama dengan 90 derajat. Nah, lalu bagaimana jika 90 derajat? 90 derajat ini berapa V gitu, berapa V radian? Nah, caranya bagi saja 90 derajat ini dengan 180 derajat, lalu dikalikan dengan V. Nih, 9 bagi 9 1 per 18 bagi 9 2, jadi setengah V itu. Ya, ini sedikit teorinya dulu. Nah, berarti kita akan mengubah nih bentuk radian dari 108 derajat. Berarti kalau bentuk radian dari 108 derajat itu sama saja dengan 108 derajat dibagi dengan 180 derajat dikalikan dengan V radian. Nah, berapa hasilnya? Ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 menjadi 54. Ini juga bagi 2 menjadi 90 ya. Jadi 54 per 90 derajat. V radian. Nah, tapi ini masih belum sederhana ya. Kita bisa sederhanakan lagi. Ini bisa bagi 2 menjadi 27. Ini bisa bagi menjadi 290. Ini masih bisa dibagi, ini bagi 2 jadi 45 ya, sorry. Ini 45. Nah, ini kita bagi 3 jadi kita bagi 9 ya, bagi 9 menjadi 3. Ini bagi 9 menjadi 5. Nah, jadi jawabannya adalah 3/5 V radian. Ya. Oke, jadi satuan itu bisa diubah, ukuran radian dan ukuran sudut itu bisa kita ubah dari radian ke sudut maupun dari sudut ke radian, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, seperti itu. Lanjut materi selanjutnya atau soal selanjutnya ya. Kita masuk soal nomor 12. Perbandingan antara sisi depan sudut dan sisi depan sudut pada segitiga siku-siku dalam trigonometri disebut dengan. Nah, ini ada kesalahan ya. Mungkin bukan sisi depan sudut dan sisi depan sudut, tapi sisi samping. Nah, maksudnya itu samping. Jadi perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut pada segitiga siku-siku dalam trigonometri disebut. Nah, oke.
kita belajar dulu teorinya nih. Jadi dalam trigonometri itu ada perbandingan sudut-sudut ya. Misal saya punya segitiga siku-siku. Ini berlakunya dalam segitiga siku-siku seperti ini. Aduh, jelek ya segitiganya. Kalau segitiganya seperti ini, nah segitiga siku-siku. Kemudian sudutnya saya beri nama, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, gitu ya. Nah, kemudian ada di sini satuan sudutnya, misalkan di sini saya namakan alfa. Nah, alfa ini sebagai sudut daripada ACB. Nah, sama ya. Jadi A ke C ke B. Alfa ini sebagai sudutnya. Nah, lalu apa saja perbandingan trigonometri yang bisa kita lihat dari segitiga siku-siku ini, gitu ya. Nah, kalau alfa posisinya di situ, posisinya di sebelah sini, berarti di depan alfa ini adalah AB ya. Di samping alfa ini adalah ini alfa nih, ini sampingnya BC. Nah, yang panjang ini dinamakan dengan sisi miring atau hipotenusa. Ini sisi miring. Nah, kalau ini berarti kan sisi samping dari alfanya. Kalau ini sisi depan. Nah, istilah-istilahnya apa saja istilahnya? Nah, istilahnya yang pertama itu ada sinus alfa, atau biasanya ditulisnya sin alfa. Sin alfa itu depan per miring, gitu ya. Jadi kalau alfanya di sini, depannya ya depan alfa AB. Per miringnya AC. Jadi ke sini. Nah, lanjut setelah sinus itu ada kosinus. Berarti kosinus alfa sama dengan kosinus itu samping dibagi dengan miring. Nah, berarti sampingnya ini adalah BC, panjang dari B ke C. Per miringnya adalah yang ini nih, yang paling panjang, AC. Nah, jadi kita punya perbandingan yang kedua, sinus alfa sama dengan AB per AC, kosinus alfa sama dengan BC per AC. Nah, yang terakhir itu ada tangen, atau biasa ditulisnya tan alfa. Tan alfa itu rumusnya depan per samping. Nah, berarti kalau kita punya alfanya di sini, depannya adalah panjang AB, sampingnya adalah panjang BC. Nah, inilah 3 perbandingan yang nanti bakal banyak muncul di trigonometri. Ada sinus alfa, kosinus alfa, sama tangen alfa. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping. Nah, berarti sisi depan per samping. Nah, berarti yang ini ya, tangen. Ya udah, itu jawabannya adalah tan alfa. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Terdapat sebuah segitiga ABC di mana yang ditanyakan adalah nilai dari cos alfa pada segitiga di atas adalah, nah ingat rumus cos. Cos itu tadi apa rumusnya? Cos alfa itu sama dengan samping per miring ya. Jadi kalau alfanya di sini, ini merupakan AC, ini merupakan depannya, BC ini merupakan sampingnya. Nah, AB ini merupakan miring. Miring ini yang paling panjang. Oke. Nah, berarti karena yang ditanyakan cos apa, ya udah samping per miring. Sampingnya 24, miringnya 26.
Jadi cos alfanya adalah 24/26. Lalu kalau ditanyakannya sin alfa gimana? Sin alfa itu apa rumusnya? Depan per miring kan? Depannya diketahui nggak panjangnya? Nah, belum. Yang diketahui hanya sampingnya dan miringnya. Nah, biar mempermudah, kalian harus tahu namanya triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras. Ini dihafal saja. Apa saja bilangannya? Bilangannya itu salah satunya ada 3, 4, 5. Nah, jadi kalau sisi pada segitiga itu diketahui sisinya 3, 4, maka yang paling panjang miringnya 5. Kemudian 5, 12, 13. Paling panjangnya 13. 7, 24, 25. 9, 40, 41 dan seterusnya ya. Silahkan dicari saja. Atau ada lagi satu lagi 6, 8, 10. Oke, sekarang diketahui panjangnya itu adalah 24, 26. Nah, oke. Berarti kalau 24, 26 kita punya 3 bilangan. Ini kan, yang ini 24, yang ini 26. Kalau Bapak bagi ini dengan 2, berarti jadi 13. Bapak bagi dengan 2, berarti menjadi 12. Nah, berarti lihat bilangannya 12, 13. Nah, berarti pasti yang satunya lagi 5 karena 5, 12, 13. Nah, karena tadi ke sini dibagi 2, 13 ke 26 ini juga di 24 ke 12 juga dibagi 2 ya, maka ini pun ada suatu bilangan dibagi 2 atau sama saja dengan 2 kali lipatnya. 3 ke 26 berarti kan dikali 2 gitu. 2 ke 24 juga dikali 2, maka 5 juga dikali 2 jadi 10. Nah, pasti panjang depannya itu adalah 10 satuan panjang. Nah, maka sin alfanya ya berarti 10 per miringnya 26. Terakhir, bagaimana kalau ditanyakannya tan alfa? Tan alfa rumusnya adalah depan per samping. Ya udah, depannya 10, sampingnya 24. Jadi kita punya tan alfanya itu adalah 10 per 24. Itu ya. Jadi ini merupakan perbandingan pada segitiga. Harus hafal ketiganya sin, cos maupun tannya. Soal nomor 14, nilai dari cos V per 6 adalah, nah kita tadi sudah belajar ada ukuran radian. Nah, di mana 180 derajat itu sama dengan V. Berarti kalau ada cos V per 6, ini sama saja dengan cos V-nya kita ganti dengan 180 derajat per 6. Atau sama saja dengan 18 bagi 6, 3. Berarti cos 30 derajat. Nah, berapakah nilai dari cos 30 derajat? Nah, untuk membantu memahami atau mengetahui nilainya, kita gunakan tabel saja ya. Ada yang dinamakan dengan tabel trigonometri sudut-sudut istimewa namanya. Sudut istimewa, perbandingan tabel sudut istimewa. Nah, ini dihafalkan saja. Jadi, ketika diketahui sebuah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 sampai dengan 90, ini merupakan sudut-sudut istimewa. Ketika ditanyakannya sin 0 derajat, berarti sin 0 derajat, lihat dia posisinya beririsannya di sini. Sin 0 derajat itu adalah 0. Ketika ditanyakan cos 0 derajat, cos 0 derajat nih, cos ini 0, maka adalah 1. Ketika ditanyakan tangan 0 derajat, ini tangan, ini 0 derajat, tangan 0 derajat ya 0 gitu. Oke, misal kalau ditanyakannya sekali lagi, kalau ditanyakannya sin 90 derajat. Nah, 90 derajat mana? Sin ini 90 derajat, ini yang paling bawah nih, tabel yang ini nih. Nah, tabel yang ini berarti sin 90 derajat ini di sini posisinya 1. Jadi sin 90 derajat adalah 1. Nah, sekarang kalau cos 30 derajat, kita lihat cos ini tabelnya atau barisnya di sini 30 derajat di sini. Maka dia beririsannya di setengah akar 3.
Jadi nilai cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Oke, lanjut soal nomor 15. Kebalikan dari sinus dalam perbandingan trigonometri adalah, ini juga teorinya harus tahu dulu. Ketika ada sin alfa, tadi sin itu depan per miring. Kalau cos alfa samping per miring, gitu kan? Nah, ternyata setiap perbandingan tersebut mempunyai kebalikannya. Apa kebalikannya? Kebalikan dari cos itu adalah sekan. Sekan alfa, atau biasanya ditulisnya sek alfa. Sekan alfa itu rumusnya apa? Miring, ya kebalikannya, miring per samping. Nah, lalu sin itu juga punya kebalikannya. Namanya adalah kosekan alfa, atau biasanya ditulisnya kosek alfa. Kebalikannya, kalau sin itu depan per miring, berarti ini miring per depan. Tuh. Sin udah, cos udah, berarti yang terakhir apa? Tangen ya. Nah, tan alfa. Nah, lalu tan apa nih kebalikannya? Tan itu juga punya kebalikannya. Kebalikan dari tan itu, kalau tan dulu deh, tan alfa itu apa rumusnya? Depan per samping kan? Berarti kebalikannya apa? Samping per depan, atau istilahnya itu kotan alfa atau kotangan alfa. Samping per depan. Tuh ya. Oke. Jadi kalau ditanyakannya kebalikan dari sinus, ya apa? Kebalikan dari sinus ya kosekan, kosek alfa. Nomor 16, nilai dari cos 45 dibagi dengan sin 60. Ini berarti kita tinggal tuliskan saja. Lihat tabel ya untuk membantu. Cos 45 derajat dibagi dengan sin 60 derajat. Cos 45 di sini cos, di sini 45. Nah, dia beririsannya di setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 dibagi dengan sin 60. Sin di sini, 60 di bawah. Dia beririsannya di setengah akar 3. Nah, ini atas dengan bawah sama-sama setengah berarti menjadi 1. Jawabannya akar 2 dibagi dengan akar 3. Nah, kita gunakan akar sekawan. Kalau akar posisinya di penyebut, ini tidak boleh. Berarti kita kalikan akar 3 dikalikan akar 3. Ini akar 3 kali akar 3 menjadi 3. 2 kali akar 3 menjadi akar 6. Nah, maka jawabannya adalah 1/3 akar 6. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Diketahui atau diberikan segitiga siku-siku KLM dengan sudut L adalah 90 derajat. Berarti kita gambar dulu nih segitiganya. Segitiga KLM. Nah, oke. Dengan L-nya 90, berarti L di sini K, di sini M. Nah, lanjut. Panjang KL adalah 40, K ke L 40 cm. Kemudian panjang LM 9. Nah, nilai sekan sudut K adalah, kalau K di sini berarti sekan K itu sama dengan apa? Nah, kita tahu tadi sudah belajar bahwa sekan itu kebalikan dari cos ya. Kalau cos itu adalah samping per miring, berarti ini adalah kebalikannya, miring per samping. Nah, miring per samping ya. Oke, maka kita sudah tahu nih miringnya itu nggak ada di sini kan. Nah, berarti kita harus cari dulu nih panjang daripada miringnya, atau M ke K. Pakai apa? Triple Pitagoras. 9, 40 kan bilangannya. Nah, maka satu lagi 41. 9, 40, 41. Nah, berarti panjang dari M ke K itu adalah 41.
Maka bisa kita simpulkan miringnya 41. Kemudian sampingnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah 41/40. Lanjut, soal nomor 18. Jika tan alfa sama dengan 12/16, nilai dari sin alfa adalah, ini selalu kita buat dulu berarti segitiga siku-sikunya. Ya. Nah, alfanya di sini. Tangan alfa, ingat tan itu rumusnya adalah depan per samping ya. Nah, berarti kalau alfanya di sini depannya adalah 12, sampingnya adalah 16. Yang ditanyakan sin alfa. Nah, sin alfa itu rumusnya adalah depan per miring, itu kan? Nah, alfa depannya 12. Nah, yang jadi masalah adalah miringnya nih. Atau sisi miringnya ini berapa? Selalu kita pakai triple Pythagoras. 12, 16. 12, 16 ini merupakan dasar. Merupakan hasil ya, merupakan hasil dari dasar Pythagorasnya itu, triple Pythagorasnya 3, 4, 5 kan. 3 ke 12 ini dikali 4, betul? Nah, 4 ke 16 juga dikali 4. Maka 5 juga harus dikali 4. 5 kali 4 berarti 20. Jadi panjang di sini itu adalah 20. Oke. Berarti bisa kita ketahui sin alfa itu adalah 12/20. Lanjut. Soal nomor 19. Rumus Pythagoras yang tepat untuk gambar di samping ini ya adalah, jadi kalau segitiganya seperti ini, rumus Pythagorasnya apa? Ingat rumus Pythagoras waktu itu, SMP sudah belajar sebenarnya ya. Ketika panjang dari P ya, kalau kita namakan misalkan segitiga Q ini sebagai alas, P ini sebagai tinggi, dan R ini sebagai miring. Ya berarti rumus daripada Pythagoras itu alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat sama dengan miring kuadrat. Alasnya itu sama dengan P kuadrat, berarti tingginya itu sama dengan Q, miringnya itu sama dengan R. Nah, jadi rumusnya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, soal nomor 20, tanda nilai perbandingan sekan di kuadran 4 adalah, nah, oke, kita harus tahu dulu nih perbandingan setiap trigonometri, perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Kuadran itu adalah wilayah. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, yang terakhir kuadran 4. Nah, di kuadran 1 itu semuanya positif. Dari mulai sin, cos, serta tan, ini positif semuanya. Nah, kemudian di kuadran 2 ini yang positif adalah sin. Di kuadran 3 yang positif adalah tan. Ya. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Berarti di kuadran 2 selain sin itu negatif. Di kuadran 3 selain tan itu negatif. Begitupun di kuadran 4 selain cos itu negatif. Nah, karena di sini diketahui yang ditanyakannya di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif apa? Cos ya. Cos itu positif. Berarti sin itu negatif. Cos positif, terakhir tan. Tan itu juga negatif. Nah, karena yang ditanyakannya sekan, ingat, sekan itu adalah 1/cos ya. Berarti ketika cosnya tadi positif, ini sama saja dengan 1/positif gitu. Bilangan apapun tapi positif. Maka hasilnya nanti akan juga positif. Jadi tanda nilai perbandingan sekan di kuadran 4 adalah positif. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakannya adalah kosekan? Nah, ingat, kosek itu 1/sin atau kebalikan dari sin ya. Berarti di kuadran 4 sin itu apa? Negatif kan?
sini itu negatif di kuadran 4, berarti 1 per, nanti bilangannya negatif nih, 1 dibagi dengan bilangan berapapun negatif bilangannya, maka hasilnya juga akan negatif, tandanya berarti negatif. Kalau yang tadi positif. Oke, itu aja latihan-latihan soal untuk trigonometri. Untuk lebih jelasnya nanti bisa belajar lagi materi trigonometri ini di video-video yang telah dibuat, nanti disertakan di deskripsi ya. Terima kasih.